Banjir hingga Sejumlah ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Alifa Maulidia dari kelas KM 24E NIM 08025 Di sini aku tidak sendirian nih sebelumnya. Boleh perkenalkan diri? Halo, saya Akbar Fernanda dari Metro TV. Oke. Oke, supaya kita lebih enak ngobrolnya, enaknya panggilannya apa ya? Akbar. Oke. Bang Akbar, kita langsung pertanyaan aja ya. Boleh. Bang Akbar ini kerjanya di bagian apa ya kalau boleh tahu? Kalau di Metro TV bagian media and development. Oke. Boleh tahu pengalaman Bang Akbar ini udah berapa lama? Udah pengen jalan 4 tahun. Oh. Oke, langsung ke pertanyaan intinya aja ya. Apa aja sih tantangan utama Bang Akbar dalam pengembangan media di Indonesia saat ini? Kalau untuk media, terutama di TV ya. Kalau di TV itu tantangannya tuh sekarang tuh pergeseran audiens. Jadi audiens itu udah mulai ke media yang lebih cepat seperti yang di HP, YouTube dan lain-lain. Jadi sikap audiensnya itu udah mulai bergeser dari TV. Jadi untuk kita tantangannya itu relevansi untuk audiensnya gimana. Oke. Selanjutnya apa sih tantangan teknis atau strategis terbesar yang Bang Akbar hadapi selama proses media development ini? Tantangannya, kalau untuk tantangan sih biasanya dan paling banyak itu udah di tengah waktu, karena untuk di TV itu kan cepat kan, selalu dinamis, jadi dibutuhkan untuk kerja cepat. Jadi misalnya kerja dari redaksi udah baru muncul berita jam 2, itu jam sekitar 3 tuh udah harus dinaikin. Jadi tantangan terbesarnya di waktu sih. Oke. Selanjutnya, seberapa penting analisis data dan riset audiens dalam proses media development menurut Bang Akbar ini? Seberapa penting analisis data dan riset audiens dalam proses media development? Untuk analisis data, kayak big data gitu. Iya, seberapa penting? Sangat penting sih untuk tahu respon audiens sekarang kayak gimana. Apalagi data itu dipakai banget buat SEO, untuk tahu pergerakan audiens sekarang tuh hype-nya lagi apa, pergerakan misalnya kemarin di Pilpres itu, untuk tahu pergerakan audiens di misal di pihak paslon 1, paslon 2, paslon 3 gitu, negatif atau positifnya gitu. Jadi data itu sangat penting. Oke. Selanjutnya, apakah Bang Akbar pernah menghadapi dilema atau etika dalam proyek media development? Terus kira-kira bagaimana Bang Akbar menyelesaikannya? Dilema etika ya mungkin kalau dilema etika itu biasanya dari itu ya. Kalau aku kan kerjanya di visual biasanya. Kebanyakan dari visual yang vulgar atau yang misalnya berita kecelakaan itu kan, berita kecelakaan itu kan harus dinaikkan dengan cepat kan, tapi grafisnya itu kita nggak tahu itu etis atau apa, atau untuk dinaikkan gitu untuk saat itu juga. Jadi ya dilemanya itu sih. Tapi kalau untuk kebutuhan berita memang harus dikesampingkan. Oke. Selanjutnya, apa standar profesional yang menurut Bang Akbar wajib dipertahankan dalam proses media development ini? Standar profesional. Yes. Standar profesional ya itu sih, harus cekatan dan tahu waktu gitu. Jadi karena ini berita dan selalu dinamis kan, jadi waktu itu yang paling penting. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh kecerdasan buatan atau AI, big data, atau algoritma terhadap strategi media development bagi Bang Akbar ini? Untuk AI ya, AI sih sebenarnya bantu untuk mengemas ide
aja gitu, bukan untuk eksekusi finalnya gitu. Misalnya untuk aset, untuk tahu kedepannya gimana, penggambarannya gimana, tapi sampai sekarang sih belum dipakai untuk final artwork sih, jadi kayak hanya untuk gambaran, sketsa dan lain-lain. Dan tadi big data juga disebut, yaitu untuk kebutuhan SEO yang tadi disebutin sebelumnya, kayak analisis audiens, pergerakannya, bisa ke positif atau ke negatifnya. Oke. Menurut Bang Akbar, seberapa penting sih pelatihan teknologi bagi SDM dalam proses media development? Ya untuk misalnya mau kerja di media itu SDM sangat penting, sangat penting banget. Jadi kayak belajar itu jadi harus responsif terus, misalnya ada kecerdasan baru kita harus belajar, entah software, entah itu softwarenya diupdate, SDM bisa juga diupdate juga. Bisakah Bang Akbar ceritain momen ketika Bang Akbar mengambil inisiatif dalam proyek media dan dampaknya gimana ya? Kalau inisiatif di pekerjaan saya mah biasanya terkait itu ya, visual aja, karena materi itu biasanya datang dari redaksi atau produser yang sebenarnya nggak terlalu ngerti dengan visual, jadi inisiatif visualnya aja. Jadi misalnya produser atau redaksi ingin membuat program ini dan dia udah ngasih rancangan dan visualnya apa, tapi misalnya belum, secara komunikasinya belum bagus, biasanya kita tim grafis itu yang ngasih inisiatif tentang visualnya gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan penutup. Itu ada, apa pesan Bang Akbar untuk generasi muda yang ingin berkontribusi dalam pengembangan media ini? Kebetulan saya juga masih muda nih, jadi buat diri sendiri kali ya. Iya, boleh. Ya jangan takut dari hal yang kecil gitu, karena kalau di media itu kan dinamis, jadi harus cepet tanggap, harus cepet adaptif gitu ya sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih, apa yang Bang Akbar harapkan dari media ini dalam mendukung perkembangan karir Bang Akbar? Kalau untuk harapan sih sebenarnya udah nggak muluk-muluk dan udah tercapai biasanya di pekerjaan saya itu. Untuk lingkup pengembangan kreativitas atau pengembangan pikiran itu nggak ada yang dikekang, jadi paling harapan itu sih dipertahanin gitu. Nggak ada ruang-ruang buat kreatif kita tuh ditutup gitu. Kalau di TV semuanya bisa dikeluarin gitu. Oke. Makasih ya Bang Akbar udah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan semua yang lumayan agak banyak tadi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.